Tuhan, kami percaya Tuhan, ajar kami untuk setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, persiapkan kami untuk rencana-Mu yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuduskan setiap hati kami, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami semua Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Sudah mandi semua kan? Yang sudah mandi lambai-lambaikan tangan. Yang tidak lambai-lambaikan tangan. Yang belum mandi lambai-lambaikan kedua tangan. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius. 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat yang ke-14, saya bacakan. Ingatlah dan pesankan semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ia harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius ini kita mengenal dua kata. Perabot yang mulia dengan perabot yang tidak mulia atau kurang mulia. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata metafora terhadap pengajar-pengajar yang palsu. Pengajar-pengajar yang asli dan pengajar-pengajar yang palsu sama-sama di dalam rumah Tuhan yang besar. Perabot-perabot yang kurang mulia itu tetap ada di rumah Tuhan, tetapi tidak mempermuliakan nama Tuhan. Di akhir zaman ini begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, tetapi ada yang asli dan palsu. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, yang paling penting adalah kesucian hidup. Dan tidak banyak orang yang mau hidupnya suci dan kudus. Anda boleh pacaran, tidak ada yang melarang. Tapi kuduskah pacaran Anda? Apakah Anda akan memberikan hidup Anda, diri Anda, kelak kepada seseorang yang Anda sebut istri atau suami? Ataukah Anda sedang mempermainkan Tuhan?
mempermainkan kasih Tuhan. Dan ketika Anda memulai satu pekerjaan dengan yang tidak mulia, maka pekerjaan itu seperti kanker. Dosa itu menyebar dan akhirnya Anda akan kehilangan kemurahan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus belajar untuk setia di dalam perkara kecil, untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita betul-betul tidak dikuduskan Tuhan, tetapi kita melayani, sebenarnya kita sama saja membodohi diri kita sendiri. Kita sama saja mempermainkan kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dengan jelas di dalam 2 Timotius ini kalimat metafora untuk menyindir 2 pengajar palsu yang menyebarkan berita tidak benar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini pengajar-pengajar palsu jauh lebih digemari daripada pengajar-pengajar yang asli. Karena pengajar-pengajar yang palsu mereka menceritakan dongeng silsilah isapan jempol yang membuat orang terasa nyaman mendengarnya. Dan pengajar-pengajar yang palsu ini menduduki rumah Tuhan seperti kanker. Tetapi Tuhan mengenal kepunyaannya. Ketika hidupmu tidak kudus, engkau tidak bisa dipakai untuk perkara-perkara yang ajaib untuk kemurahan nama Tuhan. Engkau mungkin bisa mencitrakan dirimu lewat Instagram, lewat TikTok, bahwa kamu adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi Tuhan mengenal kepunyaannya. Tuhan mengerti hati kepunyaannya. Oleh karena itu jangan main-main. Problem kekristenan di akhir zaman yang tidak bisa menjadi dampak karena kurangnya kesucian hidup. Atau menganggap pekerjaan Tuhan hanyalah sampingan saja. Ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya mau dikuduskan Tuhan. Dan dikuduskan Tuhan itu tidak enak. Mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dulu saya hobi nonton bola. Dulu saya hobi nonton olahraga. Dan itu membuat saya terikat. Sampai mungkin malam-malam, pagi-pagi hari saya harus bela-belain. Tetapi saya mau dikuduskan di dalam perkara-perkara itu. Bukannya tidak boleh. Tetapi bagi saya prioritas yang terpenting adalah melayani Tuhan. Dan melayani sesama. Saat kita kehilangan prioritas kepada Tuhan. Sebenarnya kita sudah mengabaikan semua kedaulatan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan melayani Tuhan. Maka layanilah dengan sungguh-sungguh. Sekolah misi. Anda jikalau pandai, Anda akan mendapatkan gelar. Tetapi sekolah misi di tempat ini bukan sekolah misi biasa. Sekolah yang rindu Anda berhadapan dengan dunia nyata. Banyak orang di dalam sekolah teologia setelah keluar dari kehidupan teologianya, mereka tidak bisa jadi saksi Tuhan. Karena mereka tidak mengenal dunia nyata. Tapi kami ingin memperkenalkan Anda kepada sebuah dunia nyata. Ini loh marketplace, ini loh pendidikan, ini loh sektor-sektor yang lainnya. Apakah Anda murni, apakah Anda berdampak, dan Anda bisa dipakai Tuhan sebagai perabotan yang mulia. Itu yang paling penting. Karena ngomong doang mudah, belajar saja mudah. Tapi jadi saksi yang hidup, itu adalah perkara seumur hidup di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, kekudusan mendatangkan pengurapan. Kekudusan mendatangkan penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan. Anda bisa menipu banyak orang. Banyak hamba-hamba Tuhan palsu yang terbukti mereka melakukan begitu banyak praktek penipuan. Pelayanan mereka begitu besar, mereka punya jet-jet pribadi. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Jelas di sini dengan tegas Timotius katakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Apakah engkau kepunyaan Tuhan? Atau kepunyaan dirimu sendiri? Atau kepunyaan orang lain? Tuhan dengan jelas mengatakan, aku kenal siapa milikku. Aku kenal siapa kepunyaanku. Walaupun citra dirimu di hadapan banyak orang itu baik. Tapi Tuhan mengenal hatimu. Dan hatimu itu
yang Tuhan rindu, Dia bertata di dalamnya, Tuhan mau pakai sebagai perabotan-perabotan yang kudus. Tuhan mengizinkan perabotan-perabotan yang kurang mulia ini ada di rumah Tuhan. Sebagai bentuk kedaulatannya. Saya memahami kasih Tuhan. Luar biasa. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberikan kesempatan. Lihatlah di ayat ini. Dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Perabot-perabot yang kurang mulia diizinkan Tuhan tetap ada di gereja Tuhan. Tetap melakukan pencitraan diri. Tetap melakukan tipu menipu. Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk mengenal kasih-Nya. Kalau saya pelajari hatinya Tuhan itu dahsyat, luar biasa banget. Kalau jadi saya jadi Tuhan, sudah saya kutuk jadi kodok itu. Pengajar-pengajar palsu. Saya sudah kutuk, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada pengajar-pengajar palsu ini untuk bertobat. Sehingga mereka berbalik kepada kebenaran yang sejati. Yaitu melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Melayani Kristus secara sungguh-sungguh. Bukan melayani lembaga. Bukan membesarkan lembaga. Bukan membesarkan nama dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan perabot-perabot yang kurang berharga. Kurang mulia ini. Untuk menjadi perabot-perabot emas yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau engkau dipandang layak oleh Tuhan, maka engkau akan dikuduskan. Ya. Dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Anda akan mengalami satu proses pelayan-pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, yaitu proses pengudusan. Proses pengudusan adalah proses pemurnian yang tidak mudah. Untuk mendapatkan anggur yang murni, buah anggur yang sejati itu harus dimasukkan di dalam kolam yang sangat besar dan diinjak-injak oleh banyak orang. Dan zaman dahulu belum ada mesin. Zaman dahulu ketika ada panen anggur dimasukkan di dalam sebuah kolam yang sangat besar. Lalu dikasih kain. Dan orang-orang di sana menginjak-injak anggur itu. Ketika engkau diproses, dikuduskan oleh Tuhan. Engkau akan diinjak-injak oleh banyak orang. Engkau akan dianggap remeh oleh orang yang paling kamu cintai mungkin. Mungkin itu pasanganmu, mungkin itu orang tuamu. Dan mereka tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan diremehkan, dipandang tidak berharga. Dipandang ngapain sih beribadah, ngapain sih ke gereja. Jadi orang jangan terlalu fanatik lah. Orang yang tidak fanatik kepada Kristus berarti dia orang munafik. Karena lawan dari fanatik adalah munafik. Dan orang-orang munafik tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan berkata, kalau mau berapi-api, berapi-api sekalian. Kalau mau suam kuku sekalian. Kalau melayani di rumah Tuhan, totalitas. Kalau mau berbisnis di dalam rumah Tuhan, berbisnis saja sekalian. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka orang yang mendua hatinya. Dan banyak orang yang pakai intrik supaya kemuliaan Tuhan dapat, dunia juga dapat. Kita tidak bisa memilih dunia dan kemuliaan Tuhan. Tetapi di dalam kemuliaan Tuhan, kamu akan memperoleh rahasia kekayaan dan kemuliaannya. Dan kamu akan bahagia hidup bersama Tuhan. Saya heran kalau ada orang-orang melayani Tuhan tidak bahagia. Artinya kamu sedang tidak melayani Tuhan. Kamu sedang melayani dirimu sendiri. Kamu jengkel dengan dirimu sendiri. Kenapa tidak kunjung berubah? Kamu marah dengan dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak kunjung mengalami transformasi? Kenapa dirimu tidak, jenjang karirmu tidak naik-naik di rumah Tuhan? Kenapa begini dan kenapa begitu? Jikalau seseorang yang melayani Tuhan, tetapi engkau tidak berapi-api. Atau engkau tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi sesungguhnya kamu tidak sedang melayani Tuhan. Saya tidak pernah melihat di dalam Injil, di dalam Alkitab,
Orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak berapi-api, semuanya berapi-api. Dan mereka memberikan hidupnya total untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab yang tidak berapi-api atau suam-suam kuku, biasanya adalah penipu-penipu, pengajar-pengajar palsu di dalam kerajaan Tuhan. Pengajar-pengajar palsu bisa aja berapi-api, tetapi main watak, main sinetron di dalam kehidupannya. Tuhan mau kita menjadi buku terbuka yang bisa dibaca dan dikenali banyak orang. Diproses Tuhan, pengudusan, kamu akan diinjak-injak. Bahkan itu tidak nyaman sama sekali. Tuhan ketika marah, Tuhan akan menghardik kita. Anda belum tahu kalau saya marah, saya terkenal dengan orang yang sabar. Tapi bagi orang yang kenal saya dekat, saya bisa bentak orang. Belum pernah kan dibentak saya? Enggak pernah. Anak-anak saya sering. Kalau mereka sudah kelewatan, dikasih tahu baik-baik enggak bisa. 2 kali, 3 kali, 7 kali. Pada satu titik saya harus bentak mereka. Tadi pagi saya bentak kedua anak saya. Bertengkar terhadap hal-hal yang sepele. Bagi saya tidak boleh seperti itu. Karena saya udah ingatkan berkali-kali. Dan ketika saya bentak, ya udah silent. Seperti malam kudus, silent night, holy night. Di mobil tidak berbicara satu sama lain. Tetapi ketika pulang gereja, mereka tetap peluk saya. Mereka tetap sayang sama papanya. Karena kalau berani mereka nggak sayang, saya tinggal di gereja. Artinya apa? Artinya mereka tahu saya mendidik bukan dengan maksud jahat. Hanya anak-anak kepunyaan saya yang mengerti saya mendidik dengan maksud baik. Yang bukan kepunyaan saya pasti akan menyangka saya mendidik untuk menghancurkan, meremehkan, dan merendahkan. Tetapi saya membentak, saya memberikan ketegasan di dalam hidup mereka. Supaya mereka belajar mengerti mana yang benar, mana yang salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibentak sama Tuhan, itu enggak nyaman sama sekali. Satu kali, saya pernah dibentak sama Tuhan. Buat apa persembahanmu yang tidak sungguh? Baunya adalah kenajisan bagi aku. Wow, itu perkara yang tidak mudah. Tapi saya tahu, dia memukul saya bukan untuk perkara mencelakakan saya. Dia memukul saya supaya saya berbalik kepada kerinduan Tuhan yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah Anda mau terus-menerus menipu diri Anda sendiri? Dengan pelayanan-pelayanan palsu. Dengan motivasi-motivasi palsu. Dengan ketidakkudusan. Ketidakkudusan mendukakan hati Tuhan. Tetapi kekudusan memuliakan nama Tuhan. Ketika Anda menjadi perabot yang mulia, akan Anda dipakai secara heran, luar biasa. Yang mungkin banyak orang gak tahu. Tidak ada kamera, tidak ada infotainment, tetapi Tuhan tahu kamu kepunyaannya. Kepunyaan Tuhan. Oh, dahsyat banget. Banyak hari-hari ini, Tuhan memasukkan gereja Tuhan di dalam medan peperangan di akhir zaman sebelum kedatangannya. Dan kamu tahu teori perang. Semua harus ikut berperang. Anda tidak bisa menolak untuk tidak ikut berperang. Ukraina dan Rusia. Pemuda-pemuda yang siap berperang harus berperang. Tidak ada yang mereka berkata, nggak mau, absen. Ditembak, mati. Tapi mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama untuk memenangkan peperangan itu. Mereka menggunakan talenta-talentanya. Yang tadinya talenta-talentanya tidak kelihatan. Ibu-ibu yang tadinya bikin baking, jago masak tapi dinikmati oleh anak dan cucunya sendiri. Tiba-tiba menjadi orang yang luar biasa. Ia memasakkan buat para prajurit ratusan orang.
Yang tadinya tukang besi, yang hanya melayani untuk keuntungan. Pada waktu medan perang mereka gak melayani untuk keuntungan lagi. Karena mereka tahu negaranya sedang diserang. Mereka tahu mereka harus berperang. Dan oleh karena itu tukang-tukang besi menajamkan tombak. Untuk dipakai di laras senjata di ujungnya. Supaya kalau ketemu musuh matinya cepat. Ya kan? Kalau itu baik loh tukang besi itu. Semakin tajam pisaunya, semakin cepat kematiannya. Ya kan? Contoh ya, kamu dilukai sama orang. Seperti itu. Mau dibunuh deh, zaman antikristus. Zaman antikristus nih. Siapa ya yang kena antikristus? Nggak ada, Frankie misalnya. Frankie. Kena. Mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau sembah Lucifer? Ikutan. Kalau sembah Lucifer, Anda bebas. Kalau Anda mau mengakui Yesus, Anda bebas. Tapi kalau Anda mengakui Yesus, ini pisau. Anda pilih mana? Frankie pasti berpikir, pisaunya tajam enggak? Kalau pisaunya tajam, 2 detik, 3 detik masuk kerajaan surga. Amin? Amin. Kalau pisaunya tidak tajam, lehernya digorok. Loh, putus ya? Digorok lagi. Belum putus ya? 24 jam percobaan untuk memotong. Dan saya rasa itu jauh lebih menyakitkan. Oleh karena itu firman Tuhan lebih baik menjadi firman Tuhan pedang yang tajam daripada pedang yang tumpul. Pedang yang tumpul itu tidak enak. Mati nggak mati, luka nggak luka. Penyiksaan itu namanya. Pada hari-hari terakhir, Tuhan membuat kita untuk memutuskan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak. Ketika saya memutuskan menjadi kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tantangan yang paling besar adalah orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita mereka kepingin hasil yang cepat. Padahal proses pengudusan itu perlu waktu. Dan untung anggurnya mau diinjek-injek. Siapa yang percaya? Kalau worship leader ya, kamu adalah anggur barunya Tuhan, angkat tangan. Bohong, mau diinjek-injek enggak kamu? Ada enggak anggur ketika diinjak-injak protes? Weh, ojo injak-injak aku ngawur. Laporkan polisi loh ya kamu ya. Enggak ada anggur-anggur berteriak. Anggur itu pasrah. Dia pasrah ketika diinjak-injak bagi banyak orang. Tapi dia tahu dia sedang dipersiapkan menjadi anggur murni. Anggur yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Janji Tuhan untuk orang yang mengikut dia. Sekalipun orang-orang di sekitar kamu minta proses yang instan di dalam hidupmu. Banyak orang di dalam pelayanan tuh lihat kayak gini. Ukuran urapan seorang hamba Tuhan. Mobilmu itu apa? Kalau mobilnya 1 M ke atas. Haleluya. Anda sangat diberkati Tuhan. Kalau naiknya motor. Lihat-lihat motornya juga sih. Kalau motor gede. Anda diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Mungkin sampai ludahnya memberkati banyak orang. Dan itu jujur. Tapi kalau naik motor bebek, apalagi bebek tahun lama. Apakah Anda hamba Tuhan yang diberkati Tuhan? Mungkin orang memandang remeh dan berkata, percayalah ya apa dosamu. Belum bayar perpuluhan. Loh, perpuluhan disalahkan lagi. Aku itu cuma terima 500.000 perpuluhan. Saya dapat apa? Percaya berkat-berkat Tuhan. Percaya sama berkat Tuhan. Hamba Tuhan yang asli di Alkitab tidak kategorinya betapa kayanya engkau. Tetapi hamba Tuhan yang asli di dalam Alkitab seberapa engkau mau bayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak pernah lihat Rasul Paulus memamerkan mobil kendaraannya. Pak Pendeta, songong lu. Zaman dulu nggak ada mobil. Oke, onta. Pernah nggak Rasul Paulus berkata, menunjukkan di jalan-jalan,
ini onta terbaik. Ketika saya menaiki onta ini, waktu onta ini berlari, saya tidak jendul-jendul. Tapi onta ini punya keunikan khusus. Ya, kakinya seperti per. Kakinya itu seperti shock. Oh, saya nyaman sekali dengan onta. Pernah nggak lihat Rasul Paulus memamerkan onta? Pernah nggak Rasul Petrus memamerkan berlian yang di tangannya? Berkat-berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Saya kemarin baru berlibur dari Amerika dan ada orang yang memberkati saya berlian. Lihat ini berlian. Ya, lihat ini berlian. Wow, haleluya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan konyolnya dulu saya tepuk tangan. Bodoh sekali saya. Sehingga orientasi saya menjadi hamba Tuhan diurapi adalah harta. Bukan berarti juga hamba Tuhan yang diurapi itu harus pakai compang-camping, meminta-minta. Anda bukan partai Kaipang. Ya kan, partai pengemis, bukan. Tetapi ukurannya maksud saya bukan harta. Ukurannya adalah seberapa terbakarnya hidupmu untuk Kristus. Itulah hamba Tuhan yang diurapi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya nggak pernah lihat Rasul Petrus memamerkan emasnya. Malah dia berkata ketika ada pengemis di bait suci, dia berkata, aku nggak punya apa-apa. Ya, aku nggak punya apa-apa, tapi kuasa Tuhan ada. Nah, kayak pelayan-pelayan Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa Pak Pendeta. Tapi kuasa juga nggak ada Pak Pendeta. Nah itu. Jangan kebablasan, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Lalu di bumi ini ngapain? Nggak tahu apa-apa. Waduh, repot kita terima pelayan-pelayan Tuhan seperti itu. Saya nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak minta apa-apa. Nggak peduli apa-apa. Loh, ngapain kamu hidup? Aku juga nggak tahu Pak Pendeta. Ya kan, itu bukan aku Pak Pendeta, itu kesalahan orang tuaku yang melahirkan aku. Ya kan, kenapa mereka merencanakan kelahiranku? Ya kan, nggak bisa seperti itu Pak Pendeta. Aduh, berdebat dengan orang-orang model seperti ini nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, itu melelahkan sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi perabot yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika anggur itu diproses, diinjak-injak, dia akan diperas. Perasan pertama, yaitu dengan kantong yang kasar. Perasan kedua, sedikit halus. Perasan yang terakhir, sangat halus. Oleh karena itu, ketika engkau naik tingkat, tidak ada namanya tingkat dipermudah. Anda sekolah misi, melanjutkan S1 teologi misalnya. Tidak ada jawaban yang mudah. Nanti di ujian akhir ditanya, siapa 12 murid Yesus? Tapi 12 murid Yesus saya nggak hafal. Ayo nyanyi. Simon, Petrus. Ya kan? Loh ada loh, hamba Tuhan yang berapi-api khotbahnya. Tapi ditanya satu orang. Ya, waktu itu ada debat antar agama. Bapak, sebutkan 12 murid Yesus. Kelabaan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Rom, Korintus, Galatia, Efesus. Ya kan, malah nyebut ayat-ayat. Nah ini kan ya apa toh? Oleh karena itu belajar. Tetapi tidak ada yang mudah. Jumlah murid Yesus berapa? 12. Yang mengkhianati Tuhan Yesus berapa? Itu. Kenaikan tingkat pasti tambah lama tambah sukar. Amin. Amin. Nanti kalau kalian S3 pertanyaannya juga akan tambah sukar. Ukuran sepatu Yohanes berapa? Ya kan, bajunya Yohanes XXL atau XXL. Ya kan? Bajunya Yohanes dicuci berapa tahun sekali atau berapa minggu sekali? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu kok.
Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kayunya Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu mengenal Tuhan Yesus kan? Mengenal. Harusnya pernik tentang Tuhan Yesus tahu kan? Kayunya Tuhan Yesus di kayu salib itu pakai kayu jati atau kayu kamper? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Tuhan Yesus pada waktu disalib menghadap ke kiri, ke kanan, utara atau selatan. Nah itu ada jawabannya. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia dikasihkan duri. Durinya terbuat dari apa? Ada orang yang berkata, durinya terbuat dari kawat berduri. Ngawur pol. Kalian lebih sadis dari mereka. Tuhan Yesus itu pakai duri yang dari tumbuhan. Ya. Ketika kamu drama Natal, nggak ada duri tumbuhan, pakai duri dari kawat. Dan banyak orang nggak ngerti. Ketika ditanyain di pertanyaannya Tuhan Yesus pada waktu itu kepalanya kena apa? Kena kawat berduri. Pikir Tuhan Yesus maling apa? Yang manjat. Aduh. Kadang orang-orang anak-anak Tuhan ini sesuatu kok. Ya, ngomong asal jeplak. Tidak dipikir terlebih dahulu. Kawat berduri seperti itu. Terus Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Eloi, Eloi lama sabatani. Apa artinya itu banyak yang gak ngerti loh. Sarjana juga ada yang gak ngerti loh. Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku kenapa tinggalkan aku. Ada yang bilang Eloi, Eloi lama sabatani itu adalah aku haus, tolong turunkan aku. Lah kurang ajar kan. Kalau ada jawaban sarjana Alkitab seperti itu, salibkan dia saja gitu ya. Nah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, diproses Tuhan. Kita tambah lama tambah murni, tambah sempurna, tambah halus. Kita juga harus dibebaskan dari roh-roh pengendali di dalam hidup kita. Tanpa sadar, orang-orang yang kita cintai punya roh pengendali. Tanpa kita sadar. Contoh. Ketika Anda mau memberikan hidup Anda untuk Tuhan. Anda kebetulan sudah punya pacar. Pacar Anda berkata, "Kok jadi hamba Tuhan, kamu rela tak? Tubuhku yang sudah makmur ini menjadi langsing kekurangan. Kamu rela kah?" Kalau rela, ya sudah. Oh kita gak jadi hamba Tuhan. Oh ya, nih gak tega nih. Kamu ini barang antik nih, jangan sampai keantikanmu berkurang nih. Oke, gak jadi hamba Tuhan kan kita bisa melayani di mana aja. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang tuamu. Bukanlah demikian. Ya kan? Makanya mama-mama agak frustasi kalau kalian sekolah Alkitab di tempat kami. Kenapa? Mama siapa yang jaga? Mah, ada tertulis mah. Aku diciptakan untuk perabot kudus dan mulia mah. Untuk rencana Tuhan yang mulia. Ngerti enggak mah? Dan katanya Pak Pendeta itu mah. Katanya Pak Pendeta songong itu mah. Ya kan? Dia berkata begini. Jangan salahin saya. Itu kata pendeta. Katanya bahwa sebagai bakti saya wajib merawat mama. Tapi itu bukan tujuan hidup saya, Ma. Anda selamat, saya bermasalah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita bersungguh-sungguh lepas dari sihir. Lepas dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena itu akan menyebabkan seperti kanker dan kita nggak bisa ditolong lagi. Ada seorang suami menunggu istrinya meninggal, baru dia melayani Tuhan. Saya tanya, Om, bagaimana hidupmu dulu? Ya, Om pengen melayani. Masih bisa nggak ya Om melayani? Ya masih bisa. Kenapa Om nggak melayani? Ya dulu karena tante itu seorang yang posesif. Om kemana saja diikuti. Zaman dulu belum ada GPS loh. Ini kisah mula GPS berasal. Ya kan? Ya, oh gak ada. Om kemana aja diikuti. Ke WC Om sekaligus saya guyonan gitu. Iya, ke WC ditungguin. Di WC pria atau wanita Om? Enggak, maksudnya di depannya. Ada orang yang sedemikian posesifnya. Loh Om dulu cita-citanya apa?
hamba Tuhan. Nah kenapa enggak? Ya, karena om cinta tante. Oh so sweet. So sweet. Nah sekarang om mau punya melayani Tuhan. Untung omnya nggak bilang melayani di flag, putus semua. Ya kan? Ada nggak flag buat om gitu ya, seperti itu, umurnya udah 75. Begitu dia menari flag, tulangnya rontok semua. Kita yang bertanggung jawab nanti, nggak bisa. Oleh karena itu, selagi kita masih sempat, selagi kita masih muda, mari kita melayani. Amin, amin. Perang. Ketika perang, semua orang yang tadinya mementingkan diri sendiri, ia punya tujuan memenangkan peperangan. Saya sungguh terharu. Kebersamaan orang waktu perang, dan jangan sampai Indonesia mengalami perang supaya Anda bersama-sama. Kebersamaan itu indah. Dan mereka betul-betul harta mereka menjadi milik bersama. Jadi ada tentara yang kelaparan dikasih. Mereka nggak egois. Karena apa? Mereka sama rata, sama rasa mengalami bahwa negara mereka harus merdeka. Negara mereka harus bebas dari penjajah. Gereja Tuhan di akhir zaman sedang mengalami peperangan. Dan saya percaya gereja Tuhan harus bahu-membahu untuk tugas yang mulia di ladang Tuhan. Semua berperan. Siapa bilang kau nggak berharga? Pelayanan Asyir itu berharga. Dengan doamu orang tersentuh Tuhan. Karena sekarang nggak bisa kan. Kalau saya bilang dengan senyumanmu. Apa senyumanmu? Kena masker kok. Dulu pelayanan Asyir adalah pelayanan dengan senyumanmu yang indah. Kalau kita didik para Asyir kan. Dengan senyumanmu yang indah. Kamu akan menobatkan orang. Membuat orang itu tersentuh. Sekarang bisa nggak pelayanan Asyir menyentuh orang? Kamu senyum selebar apapun, yang terlihat adalah masker. Amin, amin. Oleh karena itu kita ganti pelayan-pelayan Tuhan yang di Asyir. Jangan senyum lagi. Kedipkan matamu. Karena dengan kedipan matamu, kamu bisa memenangkan banyak orang. Loh, bagaimana caranya? Gini, itu kedipan genit. Ya, bukan itu maksud saya. Tapi dengan kasihmu yang tulus, kamu bisa memenangkan banyak orang. Bilang dong, kasih salam dong. Ada sukacita hari ini. Hari ini tante pasti masuk surga. Loh gitu ya. Itu nyumpai orang namanya. Hari ini om pasti masuk kerajaan surga. Hari ini juga gitu ya. Kebetulan ada 2 orang couple pasangan dan kamu sirik dengan hari ini juga rencana Tuhan terjadi. Putus hari ini juga. Ya. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita pelayanan yang tadi bercanda ya. Karena ada orang yang gak bisa bedakan saya bercanda. Nah, ya saya harus bilang tadi sekian detik saya bercanda. Ini serius kembali. Nah oleh karena itu kita menjadi perabot Tuhan yang mulia. Anggur ketika diperas dan diminum itu menyegarkan banyak orang. Anggur itu baik untuk menjadi obat-obatan. Terlalu banyak anggur mabuk. Tetapi secukupnya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Secukupnya itu artinya apa? Pas dengan takaran, pas sesuai dengan kemampuanmu. Pulang dari tempat ini, Anda harus menjadi perabot yang mulia. Yang dipakai Tuhan, yang dipakai Kristus. Kalau engkau menjadi perabot yang kurang mulia, tempat cuci piring, yang terbuat dari kayu. Ini apa ya? Sebuah kalimat sindiran sebenarnya, kalimat apa ya, satir sebenarnya yang nulis ini. Perabot yang kurang mulia yang tetap ada di rumah Tuhan, itu diizinkan, diberikan kesempatan sama Tuhan. Supaya mereka bertobat. Loh, lihat loh, Tuhan itu sayang loh. Tuhan itu sayang sama hamba-hamba Tuhan, baik yang asli atau palsu. Bukan sayang dengan pengajarannya, Tuhan itu cinta dengan semua orang. Saya ketika belajar ini, saya tersentuh lihat hatinya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan sampai kita menutup mata. Dan oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan, bertobatlah. Jikalau Anda pernah hidupnya gak kudus, kuduskan dirimu. Berikan hidupmu, tubuhmu untuk orang yang tepat, yang diberkati oleh Tuhan, dan itu bernama istri dan itu bernama suami.
dan lawan jenis. Karena banyak yang sejenis sekarang. Ya kan? Dan satu genom. Ya, ras, bukan kamu dengan anjing, kamu dengan simpanse itu enggak, walaupun lawan jenis loh ya. Enggak boleh. Karena banyak pernikahan dengan anjing sekarang. Serius, diberkati di gereja Tuhan. Bayangkan kamu. Ada yang menikah dengan apa? Kartun animasi. Ngeri banget enggak? Ngeri. Ada yang nikah dengan boneka. Aduh, banyak orang-orang yang hidup di dalam kehaluan sejati. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya engkau akan dipulihkan Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan diurapi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kalau engkau memberikan hidupmu dalam tuntunan Tuhan yang sungguh akan dipakai luar biasa. Guru, gembala, nabi, rasul, pengajar, semuanya bernilai di hadapan Tuhan. Rasul tidak lebih tinggi daripada guru. Tuhan tidak mengenal kasta. 5 jawatan sama-sama tingginya. Berapa banyak? Guru-guru. Engkau dipakai di guru-guru SD, dipakai di guru-guru SMP, dipakai di guru-guru SMA bahkan. Murid datang ke kamu loh setiap hari. Tapi kamu gak beritakan Injil Kristus. Ini kan sesuatu. Murid datang loh tiap hari. Kamu gak ajak mereka kenal Tuhan Yesus. Malu. Nanti mamanya gak ngasih aku sarapan lagi. Malu aku. Nanti begini begitu. Kamu malu sama Tuhan. Tuhan malu sama kamu. Dulu saya jadi guru les. Kemampuan saya pas-pasan. Tapi saya nekat karena saya gak punya uang. Saya harus ngajar orang. Walaupun yang diajari, ya memang puji Tuhannya yang saya ajari lebih bodoh dari saya. Tapi suatu saat saya pernah mengajari orang yang lebih pintar dari saya. Dan besoknya saya gak masuk. Itu aja. Saya sedang alasan sakit perut apa, sedang persiapan UTS, UAS, pokoknya lebih pintar dari saya. Ya kan, saya nggak bisa jawab karena pertanyaannya pintar. Waktu itu tentang integral kalau nggak salah. Dan tiba-tiba saya nggak bisa jawab. Anak ini lebih jenius daripada saya. Dan lebih baik saya pura-pura jaga image. Saya nggak bisa datang. Tante, saya nggak bisa datang. Kenapa? Ada UTS, saya disuruh mama saya. Padahal mama saya nggak suruh apa-apa gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu, tante saya minta maaf ya. Senang mengajar anak tante bohong. Padahal senep mengajar anak itu. Gitu ya. Kita ini penuh dusta sebenarnya. Tapi kalian dihantarkan murid-murid ini loh. Orang tua ngantar no kalian didikan. Iya kan. Orang tua ke sekolah itu suruh didik atau suruh seneng-seneng. Dididik. Didikan dalam kasih, dalam karakter Kristus. Setiap hari ketemu, cari jiwa-jiwanya ke tempat lain. Lah kan lucu toh. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah provide. Lalu kita cari orang lain. Lah pikir bocah-bocah cilik ini bukan jiwa-jiwa apa? Apa mereka boneka-boneka hidup? Apa anak-anak SMP, SMA bukan jiwa-jiwa apa? Apa mereka boneka-boneka itu? Mereka itu. Ada satu anak yang ketika saya di eskalator, Mister doakan saya, ya saya doakan sebentar. Tambah susah hidup saya, Mister gitu ya. Pelajaran kok tambah berat-berat, ya udah nanti saya doakan, kamu doakan gurunya, amin. Gitu ya. Nah itu serius, tapi saya doakan dia. Problem-problem kehidupan mereka pelik dengan keluarga mereka. Mereka butuh orang yang membimbing. Dan itulah fungsi guru. Fungsi guru digugu dan ditiru. Ya kan, bukan diguguk dan ditiru. Diguguk itu disorakin, bukan. Bisa jadi dampak buat mereka. Saya banyak melihat Benny Hinn. Saya Billy Graham. Saya pernah melihat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang disentuhnya dari guru sekolah minggu. Yang disentuhnya dari guru SMP dan SMA. Kamu pernah lihat film-film Amerika? Film-film rohani Amerika di mana anak berandal, anak rusak gitu ya, diubah gurunya menjadi anak yang luar biasa dan berdampak. Anak yang sedang menunjukkan pemberontakan, dia adalah calon pahlawan Tuhan.
ketika dia sedang memberontak. Kamu yang dengan tulus, dengan sabar. Ini kata Alkitab loh ya, dengan sabar. Tuntun mereka untuk mengenal kebenaran. Dan one day ketika kamu menghadap Tuhan, Tuhan berkata, upahmu gede di surga. Amin. Kamu yang rumahnya di sini rumah kos tipe 19. Ya, jangan sampai tipe 2x3 itu peti mati. Gitu ya, tipe 19, tipe 21. Masa di surga kita tipenya juga 21? Yang benar aja. Tapi banyak yang menjawab, tapi saya suka kebersamaan. Saya tidak perlu rumah di surga. Kalau perlu saya perlu asrama di surga. Karena saya nggak bisa hidup. Saya ini orang koleris, saya ini orang sanguin, nggak bisa menyendiri. Ya terserah kamu wes. Tetapi intinya bahwa kita rindu ada kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan. Dan pahala kita besar di surga. Tuhan berkata besar upah yang menantimu. Keren sekali. Waktu saya sekolah minggu saya dengar lagu. Oh papa, oh mama percayalah. Di surga rumahmu di sana. Itu nyumpai, rumahku di sana. Sana tak ada susah, sana tak ada senang. Oh papa, oh mama percayalah. Itu lagu sekolah minggu. Anak sekolah minggu udah diajari goal kita heaven. Goal kita surga. Di bumi ini cuma sementara. Di usia saya yang sekarang ini. Yang masih remaja. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, saya menganggap semua yang saya peroleh dulu itu begitu cepat. Dan saya belum melakukan apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan. Roda kehidupan terus berputar. Ambil keputusan, buat sesuatu yang indah menjadi perabotan rumah Tuhan yang mulia. Kalau mau guru, jadi guru yang mendatangkan revival. Saya dulu pernah bermimpi, saya terkejut. Ternyata ada di buku harian saya. Kadang saya nulis, tulisan saya itu tidak bagus teman-teman. Jujur aja. Kadang saya sendiri nggak ngerti bacanya. Lucu kan, biasanya orang yang tulisannya jelek bisa membaca tulisannya sendiri. Ini konyolnya saya nggak bisa membaca tulisan saya sendiri. Kok elek ya? Iseng-iseng saya buka satu persatu halaman. Lalu ada satu tulisan, I dream. Aku bermimpi, apa ini? Ternyata dulu waktu perguruan tinggi saya pernah bermimpi. One day ada satu sekolah di mana guru-gurunya menjadi revivalist. Ketika saya membaca tulisan itu, saya berdoa, ada vision. Pernahkah engkau menjadi guru sekaligus pengkhotbah yang mengubah hati anak-anak didikmu? Yang mengubah hati dan pikiran anak-anak didikmu. Pernahkah engkau ketika pelajaran matematika, close your book dulu, kita mulai dengan doa, mulai dengan penyembahan terlebih dulu. Kemuliaanmu lebih dari hidup. One day, hadirat Tuhan di kelas itu akan nyata. Kamu akan menemukan orang-orang sulit menjadi orang-orang yang bersemangat bagi nama Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa revivalin orang kalau kita sendiri gak ada revival? Kalau hati kita ini masih malu-malu, Roh Kudus membuat kita tidak tahu malu. Tidak tahu malu itu untuk memberitakan firman ya, atau tidak tahu malu itu karena ngutang gak bayar, itu bukan. Itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudis. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, hendaklah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dulu di gereja waktu saya pemuda, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Gitarnya ya beda-beda tipis lah, lumayan lah gitu ya. Drumnya. Wow, pukul dengan semangat. Tapi setelah pulang dari gereja, penipuan. Nyanyi tok, acting tok. Apalagi kalau lagi pencarian lawan jenis untuk dijadikan pasangan kita. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan, lompatnya paling tinggi. Ya kan, wah pokoknya excited banget. Tetapi setelah pas pulang dari gereja, rohnya kehabisan bensin.
mau beritakan Injil Kristus, tidak mau jadi saksi. Ketika di gereja, siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Haleluya, amin, dahsyat. Siapa yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Anda maju ke depan seperti pemain baseball, ditrombolin semua, jatuh semua, Anda paling depan dan berlutut. Setelah itu, setelah pulang, memble, iya kan? Melempem. Saya pernah seperti itu dengan beberapa teman saya di Bemo. Kamu nggak mengenal Bemo kan? Anak kaya, orang kaya. Kalau saya mengenal. Bagaimana ketika saya melayani, saya harus naik Bemo 4 kali. Oper. Waktu terbuang, tapi semangat sukacita. Ya kan? Mari dari gereja, ada teman saya injak. Ayo injili yang di depan. Gak mau, kamu aja. Gitu ya. Ayo injili, bukan cawanku. Lu kurang ajar kan? Merohanikan segala sesuatu yang sebenarnya sudah merupakan keputusannya Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Iya kan? Akhirnya saya menginjili. Maukah Bapak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dibentak saya. Ya enggak mungkin saya bentak balik. Terimaan! Ya enggak mungkin. Ya diam saya. Diam. Naik kereta api dalam perjalanan ke kota Tahu. Saya pernah hampir disembeli orang. Gara-gara ada seorang bapak di sebelah saya dan saya injili dia. Saya menginjili tidak menjelekkan keyakinan orang. Saya paling gak suka. Karena saya gak tahu keyakinan orang seperti apa. Bagi saya Injil mengenalkan Kristus, bukan jelekin orang lain. Saya cuma bilang gini, Bapak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba dia keluarkan pinggangnya. Saya pikir dia mulai mulas ya. Ada hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus. Tapi perlahan, ya Tuhan ya. Dan saya takut sekali waktu itu. Saya berbahasa, ku mau lari Tuhan. Ku mau lari Tuhan, ku mau lari. Iya kan? Saya nggak bisa. Tapi waktu itu entah kekuatan dari mana. Saya tuntun Bapak itu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi saya waktu itu mati adalah keuntungan. Tapi semakin kamu memiliki segala sesuatu, mati bagimu bukan keuntungan. Saya pernah disentuh hati Tuhan. Tuhan bilang, aku suka hatimu yang dulu. Tuhan, saya masih gak bisa apa-apa Tuhan. Sekarang saya sudah bisa khotbah Tuhan. Ngomong satu kata, 2 patah kata aja susah Tuhan. Masa Tuhan suka saya yang dulu? Tuhan kilasan balik saya. Saya kan kehilangan beberapa memori. Tuhan kasih kilasan balik saya di kereta itu. Dan saya tersentuh sekali. Kenapa saya punya roh yang seperti itu? Dan sekarang enggak, Tuhan berkata, karena kamu yang miliki semakin banyak pelayanan kamu, pekerjaan-pekerjaanmu, kamu takut ketika meninggalkan dunia itu, siapa yang nanti memimpin ini? Saya terkejut. Iya ya. Orang tua, Anda dengan segudang kekayaan, sebelum Anda meninggal, Anda itu takutnya apa sih? Lucu. Orang mau meninggal takutnya, nanti hartaku dientekno mantuku apa anakku dewek. Nanti diambil saudara-saudaraku, wis keburu mati, wis gak inget apa-apa. Diganti dengan sukacita Tuhan. Masih berpikiran seperti itu. Betul kata Tuhan. Semakin banyak harta kita, di mana hartamu berada, di situ hartamu berada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu hari ini kita dikuduskan Tuhan seperti anggur yang tadi. Diperas, diinjak banyak orang, lalu disaring. Dari saringan pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kekudusan kita gak bisa melihat Tuhan. Keputusan untuk kekudusan dimulai saat engkau mencintai Yesus. Tidak ada seorang pun yang mau hidup kudus kalau tidak mencintai Yesus. Mengenal Yesus, Anda belum tentu jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Lagu sekolah minggu, saya lagi suka lagu sekolah minggu. Kenapa? Karena kemarin perjalanan ke keluarga nyetelnya lagu sekolah minggu. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Nah, lalu ada lagu sekolah minggu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang.
Nama Yesus disembah. Artinya apa? Dari kecil seharusnya kita tahu, semakin hari roh yang ada di dalam kita itu lebih besar lagi. Aku kita itu semakin tidak ada. Gengsi itu sudah makin tidak ada. Oleh karena itu saya berdoa, Anda menjadi yang profesinya guru, menjadi guru-guru revivalis. Dengan guru privat, ada seseorang guru privat, piano. Dia mengubah seorang yang bernama Fanny G. Crosby, seorang buta yang diperkenalkan oleh guru pianonya, piano. Tidak mungkin kan guru piano gitar gitu ya, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan luar biasa. Lewat syair-syairnya yang indah. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kamu bayangkan, mungkin nama guru itu tidak dikenal. Tapi Tuhan kenal guru itu. Guru itu kepunyaannya. Apakah guru itu melebihi Fanny Grace Crosby? Enggak. Guru itu sama tingkatannya. Karena dia dipakai untuk mengenalkan kasih Kristus. Sudahkah Anda mengenalkan kasih Kristus ke banyak orang? Sudahkah Anda mengenalkan kasih Kristus ke semua orang? Ke saudara-saudaramu? Jika belum, nyatakan sekarang. Jangan tunda lagi. Biarkan hidup kita menjadi perabotan yang mulia. Mari pemain musik maju ke depan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Sidang Jumat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami percaya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini saya teringat sebuah lagu lama. Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Melayani dan mengasihi lebih sungguh. Apakah di roti yang tercurah bagi Tuhan? Apakah kau mau menjadi anggur yang tercurah baginya? Melayani mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani mengasihi lebih sungguh. Melayani mengasihi. Melayani. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi, melayani mengasihi. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi
roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melayani mengasihi? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani mengasihi. Kita persiapkan roti dan anggur perjamuan. Tuhan lebih dulu melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus telah terlebih dahulu melayani buat kita. Dia guru agung kita, dia adalah Tuhan buat kita semua. Maukah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita dan akal budi kita? Mari kita angkat roti bersama-sama. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita minum bersama-sama. Kita sedang berproses Tuhan untuk menjadi perabotan yang mulia. Saya percaya sidang jemaat di tempat ini akan dilahirkan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Nikmati prosesmu. Percaya sama Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, mengasihi lebih sungguh. Melayani mengasihi lebih sungguh. Melayani mengasihi. Melayani mengasihi lebih sungguh. Ramashanta Karanaso. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani mengasihi lebih sungguh. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang mengingatkan saya tentang melayani Tuhan. Lagu ini berbicara, maukah kamu jadi roti yang terpecah? Mau kamu menjadi anggur yang tercurah? Mau menjadi saksi yang melakukan kehendakku? Kata Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia memanggil kita untuk satu rencana yang mulia, untuk menjadi perabot yang mulia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kirana syukara masuk. Kami percaya kasih-Mu itu besar dan dahsyat.
Sidang jemaat yang diberkati, diurapi Tuhan, terima berkat anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani, dari tangan-Mu lah kunci-kunci Tuhan telah diberikan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai-mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang disertai Tuhan Yesus, sama-sama katakan